Perseteruan antara Medina Zain dengan Marissa Icha semakin memanas. Keduanya pun terlibat saling melaporkan satu sama lain ke polisi. Dan yang terbaru, Medina Zain melaporkan Marissa Icha ke Polda Metro Jaya dengan pasal dugaan melakukan tindak pidana UU ITE. Medina Zain mengatakan bahwa unggahan dari Marissa Icha sangat mengganggu nama baiknya dan juga usaha bisnisnya. Sebelumnya, Medina Zain telah melaporkan Marissa Icha ke Polres Jakarta Selatan dengan pasal dugaan tindak pidana penganiayaan. Maka, seperti inilah ketika Medina Zain telah selesai melaporkan Marissa Icha ke Polda Metro Jaya. Teman-teman sekalian yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara kita sekalian. Pertama-tama terima kasih dan mohon maaf rekan-rekan media udah menunggu lama. Alhamdulillah, saya tadi dengan rekan lawyernya Mbak Medina mendampingi beliau itu membuat laporan di SPKT Polda Metro Jaya. Alhamdulillah laporan itu telah diterima. Ini surat tanda terima laporan polisinya. Kedatangan kami di Polda Metro Jaya ini dalam rangka melaporkan saudara MI yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Undang-Undang ITE. Dan untuk itu kepada teman-teman media semuanya atas kesabaran menunggu di kesempatan yang baik ini kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena waktu menunggu agak lama. Pasalnya sendiri Bang, pasal apa Bang? Pasalnya yakni pasal 27 ayat 3, junto pasal 45, kemudian Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE juga dan atau pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang disangkakan apa aja Bang? Yang disangkakan apa? Ya. Yang disangkakan tentang menuduh klien kami ini melakukan dari begini, berawal dari postingan di Instagram terlapor, yakni saudara MI sekitar bulan Desember 2021 kemarin, yang menyebut prestasi apa yang telah diraih oleh pelapor, dalam hal ini klien kami. Di dalam postingan itu bahwa penghargaan yang diperoleh oleh klien kami itu, kata beliau, bahwa itu penuh dengan sogokan. Atau ya dengan kata lain nembak. Nembak itu kan artinya ya kita bisa ya mengartikan lah bahwa ya ada gratifikasi di situ. Ada hal-hal lain yang menyebabkan klien kami mendapat penghargaan itu. Karena di penghargaan itu, dalam penghargaan itu ada 50 perempuan terbaik Indonesia. Dalam hal ini termasuk Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau memang nembak, berarti mungkin kita menduga maksudnya adalah semua itu menembak sehingga bisa mendapat penghargaan itu. Kemudian bahwa terlapor juga membalas postingan pelapor, yakni bahwa akibat bahwa telah mencerminkan nama baik pelapor yang dikeluarkan oleh Warta Ekonomi Intelijennya. Kemudian bahwa postingan sebagaimana dimaksud telah dilihat dan dibaca oleh puluhan ribu followers, bahkan boleh dibilang ratusan ribu. Kemudian yang kedua adalah bahwa pelapor memberikan hadiah berupa sebuah cincin kepada saudari F, adik dari almarhum Bibi, pada akhir Desember 2021, yang isinya adalah bahwa terlapor memposting di Instagram yang menyindir pelapor atau klien kami dengan tuduhan bahwa entar posting juga nih video diamond palsu yang Anda kasih ke adik almarhum.
Waktu itu adalah sebuah tuduhan yang sangat keji. Oh, yang penganiayaan hasil visumnya sekarang sudah diterima oleh Polrestabes Selatan, CCTV-nya sudah ada dan nanti kita buktikan ya mana yang benar mana yang salah ya. Oke? Ya. Untuk status. Dan ketika Medina Zain melaporkan Marissa Icha ke polisi, di saat yang bersamaan, Medina Zain telah dijadikan tersangka oleh pihak Polda Metro Jaya dengan kasus dugaan pencemaran nama baik Marissa Icha. Hal ini pun diumumkan oleh Humas Polda Metro Jaya dan juga pihak Marissa Icha. Mengetahui apabila statusnya sudah berubah menjadi seorang tersangka, Medina Zain pun mengatakan dirinya akan terus menjalani proses hukum yang ada. Terkait dengan kasus yang menimpa saudari Medina Zain atas laporan daripada saudari Marissa Icha, bisa saya sampaikan bahwa pada hari ini Polda Metro Jaya Direktorat Kriminal Umum telah menetapkan saudari Medina Zain sebagai tersangka terkait dengan pencemaran nama baik. Ketersangkaan ini ya tentunya melalui proses penetapannya dari segi hukum tentunya dua alat bukti sudah dimiliki penyidik. Namun sebelum dilakukan penetapan tersangka sudah dilakukan ya upaya mediasi. Penyidik sudah memberikan ruang untuk mediasi kepada mereka, namun ternyata tidak terdapat jalan perdamaian di situ, sehingga kasus ini berlanjut dan hari ini penyidik sudah menetapkan saudari Medina Zain sebagai tersangka. Abang aja yang jawab. Ya, proses hukum ini kan tentu kita akan menghargai semuanya. Jadi biarkan berjalan. Yang pasti kami akan bertanggungjawabkan itu, klien kami akan bertanggungjawabkan itu. Ya nanti kita lihat. Kan dunia juga belum runtuh kok, jadi kita lihat aja lah mudah-mudahan semua berjalan. Dua laporan seperti apa nih, Main? Maksudnya? Ini ada 2 laporan yang ditujukan kepada Mbak Medina Zain. 2 laporan apa ya? Ya, yang pertama laporan pencemaran nama baik, yang kedua laporan palsu. Palsu apa ya? Mbak Medina dibilang melaporkan palsu. Oh, yang penganiayaan hasil visumnya sekarang sudah diterima oleh Polrestabes Selatan, CCTV-nya sudah ada dan nanti kita buktikan ya mana yang benar mana yang salah ya. Oke? Ya. Untuk status. Terima kasih ya. Namanya di mana, Mbak? Aku nggak ada urusan sama dia. Mbak, tanggal 10 kan ada pemanggilan nih. Nanti seperti apa? Aku akan menghadiri semuanya Mbak, ya. statusnya udah naik, Mbak. Gimana, Mbak, menanggapi? Aku nggak masalah. Aku nggak masalah sama semuanya. Menghargai proses hukum Siap, ya. Mbak, dengan Siap dengan semuanya ya. Oke. Oke? pembelaan seperti apa, Bang? Ya insya Allah nanti kita lihat lah. Yang pasti kita akan meluruskan semua ya. Karena di Subdit Resmo Polda Metro Jaya menanyakan mengenai perkembangan kasus laporan polisi yang telah Marissa Icha buat dan alhamdulillah hari ini laporan polisi yang telah kita buat pada tanggal 13 September tanggal 5 September saya ulangi, laporan polisi nomor 5319 tanggal 5 September SPKT Polda Metro Jaya telah ditingkatkan status terlapor atas nama MS alias MZ dari saksi terlapor menjadi tersangka. Agendanya ke depan penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka yang akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022. Hari ini agenda yang kesini saya untuk meminta SP2HP yang telah diberikan oleh penyidik kepada kita. Apa? SP2HP-nya nggak boleh kasih lihat. Jadi saya bacakan aja bahwa SP2HP tersebut telah kami terima yang menyatakan bahwa telah dilakukan gelar perkara, ditingkatkan statusnya dari saksi terlapor menjadi tersangka. Berarti damai udah nggak ada, Bang ya? Nggak ada, tidak ada proses mediasi kembali karena kita sudah melakukan mediasi 2 kali dan terakhir mediasinya dinyatakan gagal. Abang, izin konfirmasi Abang, berarti MZ itu Medina Zain benar? Yes, betul.
Sementara itu, ketika Medina Zain sedang berhadap-hadapan masalah hukum dengan Marissa Icha, di sisi lain, pihak Faisal meluruskan pemberitaan jika dirinya menolak pemberian rumah dari Medina Zain. Menurut Haji Faisal, dirinya sama sekali tidak ada niatan untuk menolak pemberian ataupun hadiah yang diberikan oleh siapapun, termasuk dari Medina Zain. Namun, alangkah baiknya jika ingin memberikan donasi kepada Gala bisa diberikan dalam bentuk yang lain, seperti dana untuk masa depan Gala ataupun dana untuk kehidupan sehari-hari. Namun, jika Medina Zain tetap ingin memberikan Gala dalam bentuk rumah, Haji Faisal pun tentu tidak akan menolak pemberian dari Medina Zain tersebut. Ya, kalau menanggapi soal itu, saya sendiri pun juga bingung ya. Kenapa ya? Kok sampai dilaporkan? Toh, para netizen, para masyarakat kan menyumbang, bersedekah kepada anak yatim piatu. Dari awal saya sudah bilang, agar uang itu jangan sampai masuk ke rekening saya atau ke rekening manapun berseliweran. Salah seorang daripada teman almarhum berinisiatif untuk menyatukan di satu rekening. Ternyata duit itu berjumlah banyak, sehingga inisiatif meningkat menjadi untuk pembelian rumah. Jadi di sini, kalau di situ menurut saya tidak ada suatu kesalahannya. Mereka yang menyumbang, mereka yang bentuk ikhlas, tulus ikhlas, mengharapkan ridho dari Allah, tentu berharap kebaikan. Tapi kok ada pihak-pihak yang tidak merasa senang dan merasa tidak menerima dengan mencari-cari sesuatu yang bisa dibawa ke hukum. Bagi saya itulah kuranglah tepat. Kenapa? Karena masyarakat menilai, netizen menilai. Apa kata masyarakat? Kami rela kok. Apa Anda ikut nggak Anda di dalam itu? Kan begitu ya. Kami rela, kami ikhlas. Kami memberi anak yatim. Kami mengharap ridha Allah, kan begitu ya. Tak lain pada itu. Tapi kenapa ada pihak-pihak yang tidak senang? Nah, Allahu a'lam, apa mereka ini ikut menyumbang, ikut bersedekah di situ atau apa? Saya tidak mengerti. Ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas ini dilakukan seperti ini. Ini menurut pemikiran saya yang bodoh-bodoh ini. Kenapa? Karena ini buat anak yatim piatu. Bukan buat saya, buat anak yatim piatu. Ya. Dan telah terkumpul uang itu, dan untuk membeli rumah itu saya tambah. Jangan salah-salah ya, saya tambah duit itu. Dan tidak ada yang salah menurut saya di situ. Ya. Jadi boleh, kalau menurut saya, kalau umpama dipermasalahkan, seharusnya kita, saya nggak mau duit itu, ini duit saya nih 2-3 M, mungkin bisa ya. Tapi kalau kita tidak memberi, masa pemberian orang kita permasalahkan? Itu menurut saya sih suatu sikap yang kurang tepat menurut saya. Netizen dan masyarakat, saya malah takut netizen dan masyarakat nanti menilainya jadi kesal ya, jadi kesal tersendiri, bisa kan? Bisa lah kan? Sudah ikhlas memberi kan? Ini saya baca nih, memang saya baca di sini. Berarti bisa dibilang secara penyangka terhadap tindakan Pak Dodi juga kan melaporkan. Iya, pokoknya orang-orang yang melaporkan, saya nggak tahu ya. Cuman saya hanya dapat berita ada laporan. Jadi saya menyayangkan ini, benar, sungguh sangat saya menyayangkan sikap ini. Ini netizen saja, masyarakat ya. Saya banyak ketemu masyarakat di sana yang berfoto dengan saya di video. Itu semuanya itu, ini apa sih Pak Haji katanya? Saya bikin kesal saya nih Pak Haji katanya. Banyak yang begitu, banyak yang menyampaikan. Tolong Pak Haji, ini gimana cara berpikirnya? Kan untuk cucu nih Pak Haji katanya. Untuk cucu kan, bukan buat Pak Haji. Ya saya bilang, alhamdulillah saya punya rumah, saya bilang saya. Jadi, banyak orang yang menyampaikan secara langsung, WA saya secara langsung. Ini kami memberikan secara tulus dan ikhlas. Jadi kalau menurut saya dengan tulus ikhlas diberikan karena minta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ada yang nggak senang, nggak sewot? Saya jadi bingung di sini. Kok sekarang sampai persoalannya sampai ke Kementerian Sosial segala macam. Mana? Kalau nggak kemana? Ada apa? Ada apa? Adam aman aja ya. Aduh. Kalau kita berbicara masalah umpamanya katakanlah untuk menjatuhkan nilai si Gala si Gala, artinya nanti akan merusak citra si Gala kan gitu ya. Tidak, yang rusak itu kalau kita mau berpikir, yang rusak kan citra saya sebenarnya. Kenapa rusak citra saya? Saya aja mau saya menerima. Kan seakan-akan orang nggak mampu saya kan.
Tapi intinya bagi saya bukan di situ. Ini orang mau menyumbang buat cucu saya terima. Kan ada efeknya. Tapi bagi saya enggak. Kenapa? Saya kan penilaian menurut saya menilai ini segi positifnya, karena ini orang memberi kepada gala, orang memberi anak yatim piatu. Masa saya larang? Jadi kadang-kadang saya kurang memahami cara bagaimana cara logikanya. Saya